Shalom, sahabat yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus. Salam sehat selalu bagi kita semuanya. Marilah kita bersatu di dalam doa. Bapa di dalam sorga, terima kasih Tuhan. Berfirmanlah Engkau sebab kami telah siap untuk mendengarkannya. Hanya kasih karunia dan damai sejahtera yang daripada Allah, itulah yang memelihara hati dan pikiran kita semuanya. Amin. Firman Tuhan bagi kita hari ini tertulis dalam kitab 1 Tawarik 22 ayat 14 sampai ayatnya yang ke-19. Saya baca ayat 17 sampai 19. Dan Daud memberi perintah kepada segala pembesar Israel itu untuk memberi bantuan kepada Salomo anaknya, katanya, "Bukankah Tuhan Allahmu menyertai kamu dan telah mengaruniakan keamanan kepadamu ke segala penjuru? Sungguh ia telah menyerahkan penduduk negeri ini ke dalam tanganku, sehingga negeri ini takluk ke hadapan Tuhan dan kepada umatnya. Maka sekarang arahkanlah hati dan jiwamu untuk mencari Tuhan Allahmu. Mulailah mendirikan tempat kudus Tuhan Allah, supaya tabut perjanjian Tuhan dan perkakas kudus Allah dapat dibawa masuk ke dalam rumah yang didirikan bagi nama Tuhan." Mengarahkan hati dan jiwa untuk mencari Tuhan. Sahabat yang diberkati oleh Tuhan, Daud menganggap sangat perlu untuk menjelaskan kepada Salomo secara tepat mengapa dia akan mendapatkan tugas istimewa untuk membangun bait Allah. Petunjuk-petunjuknya kepada Salomo termasuk alasan-alasan mengapa Allah memakai Daud secara terbatas, pasti merupakan saat-saat yang mengesankan bagi Salomo. Percakapan kita dengan anak-anak kita layak mendapatkan perhatian, kejujuran, dan visi kita. Saat-saat kita memberitahu anak-anak kita bahwa apa yang kita doakan akan Allah wujudkan dalam kehidupan mereka, bisa merupakan beberapa hadiah terbaik kita untuk anak-anak kita. Dalam hal ini Daud menyampaikan kepada Salomo bahwa Salomo lah yang dipilih oleh Allah untuk mendirikan bait-Nya. Niat hati, keinginan hati Daud sangat tinggi untuk dia boleh mendirikan bait suci bagi Allah, supaya tabut perjanjian boleh diletakkan di dalam bait tersebut. Tetapi Allah memilih Salomo. Artinya, apa yang diinginkan oleh hati Daud ternyata itu boleh tercapai melalui anaknya sendiri. Maka dia menyampaikan kepada anaknya. Bahkan Daud tidak tinggal diam. Dia mengatakan kepada Salomo, "Lihatlah." Artinya dia sebagai seorang ayah memberitahukan kepada Salomo. Walaupun Daud tidak terpilih untuk membangun, tetapi dia memberikan kontribusi. Dia mempersiapkan apa yang bisa dia lakukan dalam membangun bait suci Allah itu. Dikatakan meski dalam kesusahan, Daud menyediakan bahan untuk rumah Tuhan itu. Dia menyediakan 100.000 talenta emas, 1.000.000 talenta perak. Ini menggambarkan jumlah yang luar biasa yang disediakan. Maka bagaimana dengan kita? Walaupun bagaimanapun keadaan kita, apa yang kita berikan di dalam membangun hubungan kita dengan Tuhan? Salomo dikatakan diingatkan oleh Daud bahwa dia punya pekerja dan tenaga ahli, maka diminta segera mengerjakan. Jangan menunda-nundanya. Perintah juga diberikan oleh Daud kepada seluruh pemimpin yang ada di sekitar kerajaan itu untuk membantu Salomo dengan mengingat bahwa Tuhan telah memberikan keamanan dan ketenangan kepada mereka. Dan akhirnya Daud mengatakan, "Maka arahkanlah hatimu, jiwamu
untuk Tuhan. Artinya fokus kepada Tuhan, walau apapun yang dihadapi. Sahabat yang diberkati Tuhan, walau orang telah mempersembahkan yang terbaik untuk rumah Tuhan, kita juga harus ikut terlibat untuk ikut mempersembahkan sesuai dengan apa yang ada pada kita. Mungkin kita dalam kesusahan, mari memberi untuk kemuliaan nama Tuhan. Mulailah dikatakan bekerja, Tuhan menyertai engkau. Bekerjalah, lakukanlah apa yang bisa kita lakukan saat ini untuk boleh kita meraih apa yang kita inginkan bagi kesejahteraan, terlebih bagi kemuliaan Tuhan. Bagaimana ini kita bawa dalam kehidupan kita saat ini? Kita tidak mungkin ada yang mendirikan gereja demikian, tetapi bagaimana kita membawa ini ke tengah-tengah keluarga kita, antara orang tua terhadap anak-anaknya, disampaikan apa yang kita minta kepada Tuhan, kepada apa yang kita inginkan kepada Tuhan, kita ceritakan kepada anak-anak kita. Mungkin saja Tuhan juga menjawabnya saatnya ketika kepada anak-anak kita. Jalinlah hubungan dengan Tuhan, fokuslah kepada Tuhan, berikanlah yang terbaik dari diri kita, sebab apa yang kita beri adalah apa yang kita terima dari Tuhan. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu. Kami bersyukur Tuhan, Engkau memberkati kami. Gerakkan hati kami Tuhan untuk boleh memberi yang terbaik dan selalu melakukan apa yang bisa kami kerjakan. Mengarahkan hati, jiwa, pikiran kami, fokus kami hanya kepada Tuhan. Maka di sana Tuhan memberikan apa yang kami perlukan. Dalam nama Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin.